Pernah nggak kalian kepikiran kalau selama kalian bersama si narsisis, kalian itu pelan tapi pasti menjadi bangkrut, tabungan ludes, gaji nggak pernah mencukupi lagi, meskipun kalian naik jabatan, keuntungan usaha meningkat, dan seterusnya. Ada aja pengeluaran untuk dia, keluarganya, saudaranya, keponakannya, dan seterusnya. Di awal-awal, kalian merasa kaget. Tapi, anehnya, lama-lama kalian jadi pasrah. Yah, namanya juga keluarga, namanya juga cinta. Masa nggak mau berkorban? Apakah kalian salah satunya? Dia meyakinkan saya untuk membuka 6 kartu kredit ketika dia sedang menganggur dan tinggal sama saya. Saya yang sediain semuanya. Dia nggak bayar apa-apa. Waktu itu nggak kerasa, begitu hedonnya dia. Ngopi di Starbucks doang, tagihannya 3 jutaan sebulan. Belum lagi kalau nonton bioskop harus di kelas premier. Sekali nonton, beli snacks, dan lain-lain. Per pack udah 500.000. Dan ya memang, malang nggak bisa saya tolak, untung nggak bisa saya raih. Saya terkena layoff perusahaan yang relokasi beda provinsi. Dan waktu itu lumayan susah nyari kerja lagi. Pesangon dan tabungan saya pun akhirnya makin menipis. Dan saya akhirnya beneran bangkrut total. Dan harus angkat kaki dari apartemen yang saya sewa. Kami tidur menumpang di sana-sini. Dan ketika sedang jatuh-jatuhnya, saking nggak tahu mau numpang di mana lagi, kami tidur di mobil, di parkiran gedung kosong atau ruko teman. Pas dia udah dapat kerjaan dan bisa sewa apartemen lagi, dia minta saya bayar sewa setengahnya. Saya masih nganggur waktu itu. Saya nggak punya uang. Dia beli makanan hanya untuk dia sendiri. Ketika ada yang dia kasih pun, dia langsung hitung-hitungan. Utang saya ke dia sekian-sekian. Dan langsung minta bayar. Padahal dulu ketika sama saya nggak pernah perhitungan. Apa yang saya beli ya buat dimakan berdua. Dia kemudian mutusin saya. Alasannya saya negative vibes. Selalu ngingetin dia tentang masa lalu yang pahit. Dan dia nggak mau pikirannya terganggu dengan itu lagi. Buju beneng. Sampai sekarang pun, sepeser pun dia belum bayar utang kartu kredit atas nama saya itu. Ternyata ini balasan yang saya terima karena bersikap baik sama bajingan. Beneran nggak tahu balas budi. Kalau kalian di posisi ini, jangan mau bantu mereka. Mereka nggak akan bantu kalian saat kalian butuh. Itu tadi pengalaman seseorang yang akhirnya luntang-lantung bangkrut karena si narsisis. Lalu gimana sih cara narsisis bisa meyakinkan korban untuk ngasih terus? Narsisis itu nggak pakai santet atau black magic loh. Kalau di Konoha ini kan dikit-dikit santet, dikit-dikit mistis. Ya memang ada ya kayak gitu, tapi sebagian besar enggak kok. Yuk kita bahas mengapa dan bagaimananya. Perangkap menguras harta dan menjebak korban terperangkap dalam penghasilan rendah oleh si narsisis ini enggak cuma terjadi antar pasangan ya, tapi juga bisa sesama teman, saudara, atau orang tua kita sendiri. Caranya gimana? Yang pertama, mereka memanipulasi, mencengkram erat ke pundi-pundi pendapatan atau penghasilan kalian dengan memainkan rasa belas kasihan. Misalnya nih, orang tua yang membuat kalian merasa bersalah kalau nggak bisa ngasih uang atau ngerawat mereka. Ya saya paham ada budaya yang luhur dan terpuji di kita di Asia Tenggara yang memang masih sangat peduli dengan orang tua. Cita-cita sebagian anak di Indonesia juga membahagiakan orang tua. Kalau memang mampu, ya nggak masalah. Tapi kalau enggak, sendiri aja masih engap-engapan, ya jangan mau jadi sapi perah. Dan jangan salah, ada juga orang tua yang durhaka.
Di video lainnya, saya sudah bahas tentang dinamika keluarga narsisis, di mana ada anak yang jadi scapegoat, selalu disalahkan, bulan-bulanan trauma generasi sebelumnya yang harus menanggung semuanya. Atau kalau di pasangan, ya seperti contoh di awal di atas, mereka nggak bisa hidup kalau nggak ada kalian. Makanya mereka memanipulasi kalian. Contoh lainnya di kantor, kan suka ada tuh rekan kerja yang minta ditraktir mulu. Atau teman kalian yang memanfaatkan kalian yang pengen ditemenin tapi minta dibayarin juga. Karena kalian lebih oke kerjaannya. Ya kan nggak gitu juga ya konsepnya. Ini sebenarnya bukan sekedar mereka butuh bantuan, tapi taktik yang mereka perhitungkan dengan matang. Supaya kalian mau terus memberi dan terikat secara emosional dan finansial dengan mereka. Membuat kalian merasa bertanggung jawab, bersalah atau egois. Karena pernah kecetus, pengenlah sekali-kali mikirin diri sendiri, nyenengin diri sendiri, apa kayak gitu, beli barang atau liburan atau nabung, ngumpulin DP buat properti. Pokoknya dikit aja kalian singgung tentang betapa enggak seimbangnya hubungan kalian, terutama dalam hal memberi dan menerima ini, mereka bisa nyinyir dan minta dikasihani tapi pakai ngotot. Jebakan yang kedua, kalian dipuji dan dihargai ketika melakukan atau mencapai sesuatu. Tapi apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian capai juga digunakan untuk merendahkan dan memanipulasi kalian. Misalnya di pekerjaan, kalian yang posisinya lebih baik dari dia. Dan karena promosi, mulai ada peningkatan tanggung jawab. Wajar dong waktu bersama berkurang. Ya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gitu kan kita mikirnya. Mereka mulai berulah nggak jelas. Suka nyindir kalian udah nggak kayak dulu lagi. Kalian dituduh selalu nggak ada buat mereka karena sibuk ngejar impian kalian. Dan ini banyak sekali kejadian di mana korban memutuskan untuk keluar dari kerjaan dan akhirnya justru bergantung secara finansial sama narsisis. Makanya banyak nih yang mau nggak mau meskipun udah tahu pasangannya narsisis, ya mereka nggak bisa pisah atau meninggalkan. Karena ya udah nggak bisa mandiri, udah berumur, fisik dan kognitif juga menurun. Ya udah nunggu dia mati aja gitu. Nah ini kan banyak nih yang ngomong kayak gini di kolom komentar. Minimal korban udah nggak pusing lagi, udah bisa menamai bahwa ini adalah gangguan. Dan semua kekacauan di hidup mereka bukan kesalahan korban. Jadi ketika narsisis komplain tentang kerjaan dan kesibukan kalian, seolah-olah ingin membantu kalian, itu sebenarnya mereka nggak beneran khawatir sama kalian. Ini hanya taktik untuk melemahkan kepercayaan diri dan pencapaian kalian dengan mempertentangkan kesuksesan pribadi kalian dan persetujuan mereka. Nah bener banget kalau ada di antara kalian yang bilang dalam hati kayak gini, emang lo siapa anjir? Yes, saya setuju. Jadi meskipun mereka menikmati kesuksesan dan duit kalian, tapi kalian juga selalu dihantam dengan ekspektasi yang terus berubah dan berlebihan. Akibatnya kalian merasa nggak pernah pantas, nggak pernah cukup di mata mereka. Kelihatannya gampang ya untuk menandai ini. Tapi ketika kalian berada di dalam lingkaran itu, susah buat kalian menyadari ini. Akibatnya apa? Kalian jadi merasa harus hati-hati banget tentang apa yang kalian bagi atau simpan sendiri. Ya kayak mungkin kalian jalan-jalan liburan gitu dengan teman atau keluarga kalian. Pakai outfit baru yang keren, takut upload di sosmed karena kepikiran mereka, takut tersinggung, dikira nggak sensitif sama keluarga yang lagi sulit finansialnya. Jadi kepikiran dan ketakutan sendiri untuk sharing. Karena meleng dikit, udah minta pinjam 100. Kalau di pasangan, seiring peningkatan karir, mungkin klien ngasih kalian hadiah, kayak tas, smartphone terbaru, atau tiket perjalanan. Kalian takut share ini karena suami atau istri jadi cemburu, minta dibelikan juga.
Padahal itu kan hadiah untuk menunjang pekerjaan kalian. Tapi kalau misalnya penghargaan itu melibatkan mereka, misalnya kalian diliput TV lokal, atau diundang sebagai pembicara di seminar nasional, dan dia diundang hadir, nah itu dia persiapannya justru lebih heboh dari kalian. Kesempatan nampang, naikin pamornya. Jebakan terakhir yang ketiga adalah taktik memainkan cinta dan penerimaan sesuai dengan performa kalian atau argo yang berjalan. Sangat transaksional. Dan ini nggak selamanya dengan pasangan ya. Contoh konkretnya, ketika kalian merasa harus selalu melawan imposter syndrome. Nah ini maksudnya sindrom di mana kalian merasa nggak ahli, nggak pantas menerima posisi, merasa nggak nyaman minta bayaran tinggi. Padahal udah sesuai dengan pengalaman dan standar industri. Kalian tetap malu-malu mengajukan kenaikan gaji. Kalian takut bikin nggak nyaman bos kalian atau jajaran direksi yang kalian anggap udah baik banget sama kalian. Nah, kalau kalian udah dan beberapa kali berada dalam situasi begini, itu artinya jebakan si narsisis bikin kalian melempem, nggak bergerak, meroket karirnya, udah terjadi. Loh kok bisa narsisis bikin kita imposter syndrome juga? Nah, coba balik lagi ke jebakan nomor 2 tadi. Mereka selalu mempertanyakan keberhasilan kalian. Nah, lama-lama, ya kalian juga keder sendiri. Mereka ahlinya manipulasi. Mereka suntikkan keraguan, kekhawatiran, akan kehilangan penerimaan dan cinta kalau terlalu banyak cincong. Ini sama sebenarnya dengan dinamika di keluarga narsisistik. Agar kalian bisa terus dikendalikan, ya kalian digiring untuk berpikir kalian harus kerja keras untuk dapetin cinta dan perhatian. Akibatnya kalian kerja harder, tapi not getting any richer. Kata orang work smart, not hard. Nah ini nggak semudah omongan. Ada dinamika narsisisme di banyak tempat. Ya namanya orang cari keuntungan, ya pasti ada yang dimanfaatkan. Nah, cara mudah memanfaatkan orang, ia memanipulasi dengan ketakutan-ketakutan, kebohongan-kebohongan yang diutarakan terus-menerus sehingga akhirnya menjadi kepercayaan. Kalian dikondisikan untuk percaya bahwa nilai kalian di mata mereka dan nilai finansial kalian diukur dari seberapa banyak yang kalian lakukan, berikan, atau korbankan. Ya ini udah pasti berujung ke tekanan finansial. Ya kalian terima aja gitu digaji lebih rendah, dituntut komitmen kerja tinggi tanpa kompensasi, atau menghindari peluang finansial yang akan dianggap egois oleh si narsisis. Nggak jadi investasi karena dia butuh ono ini. Semuanya manipulasi agar kalian membuktikan kalian itu layak untuk dicintai dan disetujui. Menghadapi ini memang gampang-gampang susah. Ketika kalian masih dalam hubungan, susah banget mengendus ini. Tapi lihat deh komentar teman dekat kalian. Pasti ada yang nyelutuk. Kok dia gitu sih minta duitnya? Nggak kira-kira. Mana nggak sopan lagi caranya? Lu ATM berjalan. Betul nggak? Ya namanya juga cinta. Itu justifikasi kalian. Makan tuh cinta. Intinya, kalian harus perkuat pertahanan emosional dari rasa bersalah dan perasaan berkewajiban. Hubungan yang sehat itu nggak akan membebani kita dengan rasa bersalah. Nggak mau kalian terbebani. Nggak akan membiarkan kalian melakukan lebih dari yang seharusnya. Jadi untuk membebaskan diri dari jebakan ini, tanya sama diri kalian. Aku ngebantu, ngebayar, pontang-panting kerja siang malam, apakah karena emang aku takut dengan konsekuensinya kalau nggak aku kerjain? Nggak dapat kasih sayang, perhatian, atau penerimaan? Jangan terus-terusan mau jadi sapi perah sebagai pengisi kekosongan dan kehilangan orang lain. Kalau kalian begini, ya kalian akan cenderung menarik orang-orang dengan tipe yang sama berulang kali.
Kalian berpikir kalau kalian ngerawat, ngebayarin sewa, dan biaya-biaya, mengabdi sama mereka, mereka akan cinta atau menerima kalian. Narsisis akan membuat kalian bangkrut dan ingin kalian tetap berada dalam kutukan penghasilan rendah, sehingga kalian gampang dimanipulasi atau hanya cukup-cukupan untuk membiayai hidup mereka. Inilah yang menjadi penyebab mengapa begitu banyak dari korban yang pernah berada dalam hubungan atau dibesarkan oleh orang-orang narsisistik selalu kesulitan meminta apa yang pantas mereka dapatkan, baik dalam hubungan maupun keuangan. Kalau kalian suka konten ini, silakan subscribe, like, dan komen. Saya juga menerima super thanks seikhlasnya dari kalian. Jika membutuhkan diskusi langsung dengan saya, silakan email ke chat.gedakai@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat, dan sampai jumpa.